climate change. According to a new report, experts say that we have until 2030 to avoid catastrophe. An area of Amazon rainforest roughly the size of a football pitch is now being cleared every minute. Deforestation and the rampant destruction of natural resources fueled by human greed will cause more harm than we can even begin to imagine. Populasi dunia yang terus meningkat disertai keterbatasan lahan permukiman mengakibatkan hutan sebagai paru-paru dunia dikorbankan. Berdasarkan data dari University of Maryland, hutan hujan tropis dunia telah kehilangan 11,9 juta hektar akibat deforestasi. Indonesia sendiri menduduki posisi tertinggi ketiga di dunia, yang telah kehilangan lahan hutan hujan tropis terbesar. Berdasarkan data dari World Resources Institute, Indonesia telah kehilangan lahan hutan hujan tropis seluas 324.000 hektar pada tahun 2019. Hutan dikatakan sebagai ekosistem yang menjaga keseimbangan iklim. Tampaknya akan terjadi penumpukan gas rumah kaca di atmosfer. Hilangnya lahan hutan berarti kehilangan sumber suplai oksigen. Diperlukan langkah besar untuk memperbaiki kerusakan hutan. Namun, deforestasi yang terjadi di berbagai dunia sangat cepat, sedangkan pohon membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh. Maka iklim dan ekosistem yang terdampak membutuhkan proses yang lama untuk dapat stabil kembali. Dalam langkah melawan perubahan iklim dan deforestasi, fokus utama kami yaitu poin ke-13 dan poin ke-15 Sustainable Development Goals. Tujuan dari poin 13, penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan dari poin ke-15, menjaga ekosistem darat, yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghambat dan membalikan degradasi tanah, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Solusi kami dalam melawan perubahan iklim dan deforestasi yaitu dengan reboisasi menggunakan fast-growing tree. Fast-growing tree merupakan tanaman transgenik yang memiliki kemampuan bertumbuh dengan cepat. Fast-growing tree didapat melalui proses modifikasi gen yang bertanggung jawab atas laju pembelahan sel batang pohon. Terdapat potensi yang sangat besar untuk mempercepat siklus perkembangbiakan pohon dengan modifikasi genetik. Teknologi modifikasi genetik dapat digunakan untuk mengatasi hambatan isolasi produktif, temporal, dan untuk perbaikan pohon, sehingga dapat menopang kondisi ketidakstabilan iklim dan ekosistem tersebut lebih cepat. Lalu, bagaimana cara memodifikasi gen pada tumbuhan? Yang pertama, mengidentifikasi sifat dari tumbuhan yang akan digunakan. Fast-growing tree membutuhkan sifat tertentu agar dapat tumbuh dengan cepat. Sifat ini didapat dari tumbuhan yang memang sudah tumbuh dengan cepat secara alami. Yang selanjutnya adalah mengisolasi sifat yang akan digunakan dan memisahkan dari DNA-nya. Lalu, memasukkan sifat yang sudah diisolasi ke dalam DNA baru. Kemudian, DNA yang sudah mempunyai sifat baru dimasukkan ke dalam sel dapat melalui dua cara. Yang pertama, melalui gene gun. Teknik gene gun akan menembakkan DNA baru yang sudah dimodifikasi ke dalam sel-sel tumbuhan. DNA ini nantinya akan bergabung secara alami dan mengalami replikasi, transkripsi, dan translasi sehingga akan memunculkan sifat baru sel tumbuhan. Cara yang kedua adalah dengan Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens akan diberikan TI plasmid dengan sifat pada gen yang baru. Lalu Agrobacterium menempel kepada tumbuhan dan secara alami menyebarkan TI plasmid dengan sifat baru pada sel tumbuhan. Nantinya DNA tumbuhan akan secara alami mengalami replikasi, transkripsi, dan translasi yang akan memunculkan sifat baru pada tumbuhan.